Haleluya. Shalom buat kita semua, kita bersyukur dalam Tuhan. Kita akan lihat Alkitab kita, ya. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Yang pertama, saudara, jelas di sini katakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia berpusat kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni engkau. Untuk hidup dalam kepastian, terima pengampunan daripada Dia Allah yang Maha Kudus. Darah Yesus sudah menyucikan engkau. Darah Yesus sudah menguduskan engkau. Jangan terus merasa hidupmu berdosa, dan berdosa. Lalu engkau hidup terus di dalam dosa. Aku katakan, aku sudah terlanjur bergumul dalam dosa. Ya sudahlah, terima pengampunan daripada Tuhan untuk hidup dalam kepastian. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu, sekali lagi saya katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, ya, sudah dibeli, sudah lunas dibayar. Kalian bukan barang kreditan yang masih dicicilkan. Kita orang yang berharga. Oleh karena itu, terima pengampun daripada Tuhan. Dia sudah menyucikan engkau, Dia sudah menguduskan engkau. Masa lalumu, dosa-dosa pelanggaran masa lalu yang kau perbuat, hari ini Tuhan sudah ampuni. Percaya pada Yesus yang sudah mengampunimu, yang sudah menyucikan engkau. Dosa apapun bentuknya, ketika engkau mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni semua pelanggaran masa lalu. Stop hidup dalam intimidasi dosa masa lalu. Berhenti dengan hidup terintimidasi kesalahan masa lalu. Tuhan sudah mengampuni. Mari sama-sama kita katakan, aku sudah diampuni. Haleluya. Saudara-saudara sudah diampuni, saya sudah diampuni, setiap kita sudah diampuni, sehingga kita boleh memiliki kepastian di dalam Tuhan. Ya, pasti di dalam Tuhan, pasti mengalami keselamatan, pasti mengalami pemulihan, pasti mengalami sukacita, pasti mengalami pengharapan, karena Yesus sudah mengampuni kita semua. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8, kita lihat ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia sudah menyerahkan anaknya, menyerahkan Yesus untuk mengampuni kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak karuniakan semua, ya, yang kita perlukan? Damai, sejahtera, sukacita, pengharapan, visi, mimpi, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melayani Dia. Gak mungkin Tuhan tidak sediakan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kepastian? Yang kedua, lupakan masa lalu dan kegagalanmu. Semua orang punya kegagalan. Semua orang punya masa lalu yang buruk. Stop terintimidasi dengan masa lalu. Karena kita bukan hidup untuk masa lalu, kita hidup untuk masa depan. Amin. Hari ini sudah Tuhan ampuni dosa dan kesalahanmu. Lupakan masa lalumu. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku sudah melupakan, ya, apa yang di belakangku dan berlari-lari mencapai tujuan ilahi. Lupakan masa lalumu, saudara. Yuk, move on lah.
Ya, mungkin engkau pernah dilukai, mungkin engkau pernah ditinggalkan, mungkin engkau pernah dikecewakan. Lupakan masa lalu, Tuhan mengasihimu. Kita bangkit berkemenangan dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki? Demikian firman Tuhan, ya, kita mau, kita pegang dan pertahankan hidup dalam kemenangan. Setiap kita, ketika Tuhan menyucikan kita, Tuhan memberikan identitas kemenangan. Saudara pahlawan yang luar biasa, ya, saudara orang yang luar biasa. Hiduplah berkemenangan dalam Tuhan. Pegang kemenangan itu. Jangan biarkan kemenangan Allah yang harusnya menjadi bagian kita ditinggalkan. Jangan biarkan itu terlepas dari hidup kita. Pegang sungguh-sungguh. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan buat kita. Wahyu 3, ayat 21. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebab bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang, ya, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Pegang untuk kita boleh bertahta bersama dengan Tuhan Yesus. Kemenangan ada pada saudara. Jangan biarkan lepas. Pegang sungguh-sungguh. Mari katakan, aku berkemenangan dalam Tuhan. Lupakan masa lalumu, terima pengampunan. Seburuk apapun orang, Tuhan sudah ampuni dia. Serusak apapun orang, Tuhan sudah pulihkan keadaannya. Lupakan kegagalan masa lalu, bangkit untuk hidup dalam kemenangan, dan terima kemenangan hari ini. Percaya Tuhan memberkati hidup. Mari saudara, sebagai pahlawan Allah, bergerak untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.